jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Puji Tuhan, tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang penuh kuasa, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami boleh datang beribadah, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan buat Tuhan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, sukacita semua di dalam rumah. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya bilang saudaraku dan saudariku, itu saling menunjuk ya. Saudaraku dan saudariku. Oke, siap Bapak Ibu? Mari coba ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Amin. Mari bersukacita semua. Sekali lagi. Di dalam rumah Tuhan. Come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita sama-sama di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di
jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu menerangi jalan kami. Mari Bapak Ibu sama-sama. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia setia menjaga. dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang Amin Bapak Ibu. hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Jemaat Tuhan saja katakan, hanya. Hanya di dalam Katakan dengan iman. namanya Yesus dia sumber Yesus sumber pengharapan kita. di sepanjang hidupku. Hanya Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasanya pasti tersedia Kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama. Katakan, dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang
Saya persilakan untuk duduk kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada
Bapak Ibu, jangan biarkan hari Minggu ini menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan kita. Tapi jadikanlah setiap pertemuan kita dengan Tuhan itu menjadi momen yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita datang di tempat ini, percayalah Tuhan hadir di tempat ini, melihat hati kita, melihat hidup kita. Tuhan rindu membangun hubungan dengan kita, Bapak Ibu. Sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari sembah Dia, Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. 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 Oh. Tuhan, Engkau hebat. Tuhan, Engkau dahsyat. Tidak ada yang sama sepertimu. Gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Kepada siapa aku harus takut? Tongkatmu dan gadamu ada bersama denganku. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Yeay, yeay, yeay. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji, terpuji, terpuji. Terpujilah Tuhan. Ajari kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu katakan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan Bagiku sama-sama ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Amin, 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 amin. Kami merasakan Engkau nyata dalam hidup kami, Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Engkau nyata dalam hidup kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami Tuhan, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Ibadah ini bukan ibadah yang biasa, tapi di ibadah ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat kami ada dalam hadirat Tuhan, Engkau menyatakan pribadi-Mu buat setiap kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir Tuhan, Engkau juga rindu untuk menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ini kami, ini setiap kami, ini hidup kami, ini hati kami, ini telinga kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk hari-hari ini kami kerjakan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan, shalom. Haleluya, belum terlambat saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat setiap Bapak Ibu Saudara yang merayakan ya. Kita berharap, kita berdoa di sepanjang tahun ini kita bisa menjalani tahun ini dengan sukacita, penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang bersama dengan kita itu Tuhan yang sangat mengasihi kita dan Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada kegagalan, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Saya mau buka khotbah saya pagi hari ini dengan satu cerita, saudara. Waktu saya ada di Rembang, ya waktu kami punya usaha, kami punya toko, saya punya seorang karyawan. Ya, seorang karyawan cukup dekat dengan keluarga kami. Karyawan ini baik, ya, cukup ikut kami cukup lama dan setelah dia ini menikah, dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi hubungan kami tetap baik, ya kira-kira 10 tahun ya, 10 tahun saya tidak bertemu dengan karyawan saya ini, tapi saya berteman dengan dia di Facebook. Jadi saya tahu ya apa yang jadi kehidupannya hari-hari ini. Dari status-statusnya saya melihat dia ini penuh dengan kekhawatiran, ya penuh dengan masalah. Lalu saya coba chat dia, saudara ya. Kamu kenapa? Saya tanya, kamu kenapa? Namanya Inta, kamu kenapa Inta? Saya habis kecelakaan Bu, dia bilang ya. Saya habis kecelakaan ditabrak begitu, tapi operasi demi operasi yang dia jalani ini tidak mendatangkan kesembuhan gitu. Jadi luka jahitannya tetap tidak bisa kering begitu, lalu tulangnya juga masih terasa sakit. Pokoknya sampai hari ini dia itu masih sakit seperti itu, masih sakit, dia masih nggak bisa berjalan. Padahal itu sudah berbulan-bulan lamanya yang seharusnya sudah bisa ditangani dengan baik. Ya, dia kecelakaan dengan suaminya dan anaknya. Suaminya dan anaknya baik-baik saja, tapi dia yang sampai hari ini belum bisa berjalan, masih mengalami sakit. Maka itu saya melihat dari statusnya dia merasa hidupnya itu tidak berguna, ya dia cuma bisa duduk saja, dia nggak bisa bekerja seperti dulu, padahal anaknya cukup lincah, saudara. Lalu saya berkata, nanti kalau ibu ada pelayanan ke Rembang nanti ibu mampir, saya bilang gitu ya. Lalu Desember tahun lalu, saudara kami satu tim berkunjung ke tempat pelayanan dari Kristindawan, ya orang tua Kristindawan yang menggembalakan di gereja di Lumbung Mas di Juwana.
Lalu saya ingat, lalu saya memutuskan, oh aku harus mampir nih ke rumah Inta, karyawan saya. Saudara, setelah kami pelayanan mengisi Natal sekolah minggu dan Natal Youth, ya rombongan sama semua anak-anak ini semua ke Rembang waktu itu. Lalu saya ajak mampir ke rumah ini karyawan saya, ya tidak di kota tapi cukup keluar gitu di dekat Lasem. Kami cari rumahnya, akhirnya ketemu saudara ya. Setelah 10 tahun saya tidak berjumpa dengan dia, saya ketemu dengan dia, ya dia cukup terharu, dia masak, ya dia persilahkan kami semua makan, kami rombongan kami disuruh makan waktu itu. Waktu saya ada di situ, dalam hati saya bertanya-tanya gitu, Tuhan ini nanti saya mau doakan dia enggak ya gitu ya. Apakah saya langsung pulang aja, ya saya sudah cukup senang berjumpa dengan dia, kasih dia semangat, ataukah saya harus doakan dia gitu. Tapi dalam hati saya, enggak usah lah gitu ya, enggak usah lah. Kayaknya dia juga enggak butuh doa saya seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Gitu ya. Tapi waktu hampir selesai, kami sudah selesai makan, dia berkata seperti ini, Bu, tolong doakan saya. Dia bilang, Bu, tolong doakan saya. Ya, saya minta tolong Ibu doakan saya. Saya kaget saudara ya, saya kaget karena dari mulutnya, bukan saya yang minta. Ya beda kan ya, kalau saya yang mengajukan diri, saya doakan ya saya doakan. Tapi dia yang minta keluar dari mulutnya, Bu tolong doakan saya. Dia bilang, wah saya ambil langsung kesempatan itu, ya ayo kita langsung berdoa. Ya saya langsung doakan dia, saya permisi dulu pada suaminya, ada suaminya, di situ ada anaknya. Saya berdoa menurut kepercayaan saya. Saya bilang, waktu saya doakan dia menangis seperti itu. Tapi dari peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, ya saya bisa belajar begitu. Bahwa saya ingat-ingat dulu waktu saya ini bekerja dengan dia, karyawan saya ini. Seingat saya belum pernah menginjili dia secara pribadi. Seingat saya belum sampai pernah ngomong Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa menolong kamu. Seingat saya belum pernah menginjili dia dan belum pernah ngomong gitu tentang Tuhan Yesus ya waktu itu. Tapi melalui peristiwa ini saya belajar ternyata iman kita itu bisa terlihat dari perbuatan kita. Iman kita itu bisa terlihat dari gaya hidup kita sehari-hari. Saya nggak tahu dia ini lihat dari mana, ya apa yang dia simpulkan dari kehidupan kami, saya nggak tahu. Tapi saya belajar dari peristiwa itu. Sekalipun saya itu belum pernah ngomong tentang Tuhan Yesus secara langsung, saya berkata-kata bahwa aku ini percaya Tuhan loh. Saya mengungkapkan iman saya kepada dia. Tapi melalui peristiwa ini saya belajar satu hal, bahwa iman kita itu terlihat dari perbuatan kita dan gaya hidup kita sehari-hari, lebih daripada sekedar kita mengungkapkannya dengan kata-kata kita bahwa aku percaya Tuhan. Karyawan saya nggak tahu dia lihat dari mana, tapi saya menyimpulkan itu hari itu. Oh ternyata dia itu mungkin merasakan kasih Tuhan, ya mungkin dia mengalami, mungkin dia juga melihat kehidupan kami, atau saya nggak tahu dari mana. Tapi itu terlihat begitu, sekalipun saya belum pernah ngomong bahwa aku percaya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita. Ya hari ini kita akan membahas, kita akan belajar tentang the real faith. Iman yang sejati, ya iman yang nyata. Iman kita tuh bukan iman yang abstrak, bukan ngambang nggak jelas gitu. Bukan saudara, tapi iman kita itu adalah iman yang nyata. Nah mari kita akan membuka firman Tuhan. Di dalam Yakobus, saya sudah mencatat di PowerPoint, itu ada ayat-ayat di situ, saudara bisa lihat. Saya membawa Alkitab buku karena saya bisa melihat semua langsung. Saudara, kalau saudara baca kitab Yakobus itu semua berkaitan. Ya, surat Yakobus ini semua berkaitan dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Kalau saudara mau melihat dengan jelas, nanti sudah di rumah baca ya satu kesatuan ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima di Yakobus. Saya akan memulai membaca di
pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ya ternyata iman yang sejati itu lebih daripada sekedar ungkapan kata-kata aku percaya Yesus gitu. Tapi kalau kita ini sungguh-sungguh percaya Yesus, maka kita itu akan membuktikannya atau itu akan terlihat. Begitu, itu akan terlihat dari ketaatan kita, dari perbuatan kita. Ketaatan untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya sebatas kita berkata, aku percaya Tuhan. Kalau nanti saudara baca lagi di ayat-ayat yang selanjutnya, ya di ayat yang ke-19, coba ayat yang 19 sampai 20 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi apa? Setan-setan pun juga percaya. Jadi kalau kita cuma percaya sekedar ungkapan, sekedar di mulut, saudara, ini penulis kitab Yakobus ini ngomong, setan-setan pun juga percaya. Ya, setan itu juga percaya kalau Kristus itu anak Allah. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka itu percayanya mereka itu jadi gemetar, takut. Gitu ya, membuat mereka itu takut melihat kuasa Tuhan dalam kemahakuasaannya. Ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, kalau kita cuma berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak terlihat dari kehidupan kita, tidak terlihat dari gaya hidup kita sehari-hari. Saudara, Yakobus berkata, setan pun juga percaya. Benar saudara, setan itu loh percaya kalau Yesus itu juga Tuhan, Kristus anak Allah. Setan juga percaya, setan itu juga gemetar. Tapi yang membedakan apa? Tidak ada perbuatan ketaatan. Yang ada hanyalah apa? Pemberontakan. Betul? Pemberontakan akan perintah Allah. Nah, sekarang mari kita renungkan bagaimana dengan kita, bagaimana dengan hidup kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Mari kita mau cek hidup kita. Saudara, apakah di dalam kehidupan kita sudah terlihat iman kita? Ya, sudah nyata iman kita bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau saudara baca di Yakobus itu, ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan, memberi contoh tentang Abraham. Nah ini yang menarik ya, Abraham, tokoh bapak orang percaya, ya tokoh iman. Nanti di sekolah minggu di Super Kid, bulan ini juga akan membahas Abraham ya. Hari ini temanya juga percaya sama dengan taat. Begitu. Kalau saudara baca di Ibrani dikatakan, Ibrani 11 itu tentang saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman, itu dijelaskan di situ di setiap kalimat awalnya. Karena iman Abraham taat. Ya, karena iman Nuh taat.
karena iman mereka itu melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan karena iman. Jadi iman mereka itu ditunjukkan dengan ketaatan mereka melakukan perintah Tuhan. Maka itu di dalam Lukas, coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46. Lukas 6 ayat yang ke-46. Di sini dikatakan, saudara, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Ya, artinya percaya Yesus itu Tuhan, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mengakui kan dengan mulutnya, ya mengakui engkau itu Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal apa saudara? Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, kita ini ngomong Tuhan, Tuhan, waktu kita ini punya kebutuhan, saudara. Kita ini punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, Tuhan, Engkau akan menjawab doaku. Tuhan, aku minta Tuhan pulihkan ekonomiku. Aku minta Tuhan pulihkan keluargaku. Kita ini, saudara, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi, saudara, waktu giliran kita mendapatkan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita mau cek, apakah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita mau taat melakukannya? Apakah iman kepercayaan kita itu terlihat dengan ketaatan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, seharusnya kita juga mau taat melakukan. Sudah kita percaya, kita dengarkan perkataan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan kita perintah, ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Seharusnya saudara, kita juga mau taat melakukannya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh. Karena iman, karena Abraham ini percaya, maka Abraham ini taat. Karena percaya Tuhan yang suruh, Tuhan itu enggak salah, Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan itu punya rancangan yang baik dalam hidupnya, maka Abraham mau taat. Karena percaya itu ditunjukkan dengan ketaatannya, ditunjukkan dengan perbuatannya, dengan tindakannya dalam kehidupannya. Iman Abraham, saudara, iman yang ditunjukkan dengan perbuatannya. Saya tulis di sini, iman Abraham tidak hanya sebatas mengenal Tuhan, atau mengakui Tuhan, atau memperkatakan janji Tuhan, tapi juga melakukan kehendak Tuhan. Mari jangan dipisahkan saudara, jangan hanya kita ini mau berseru Tuhan, 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 tolong saya. Tuhan, aku percaya mujizat-Mu, aku percaya pemulihan-Mu, aku percaya berkat-Mu. Tapi giliran kita saudara, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu dalam hidup kita yang mungkin kadangkala itu di luar pikiran kita, itu mustahil bagi kita untuk kita lakukan. Apakah kita tetap mau taat karena kita percaya itu Tuhan yang suruh, itu Tuhan yang perintahkan untuk kita kerjakan? Tidak ada pemisahan, seharusnya tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Itu satu kesatuan, saudara. Kalau saudara percaya ya saudara mau lakukan. Begitu ya, tidak ada pemisahan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya itu punya iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Karena iman yang sesungguhnya harus diungkapkan lewat perbuatan. Dari perbuatan saudara, dari kehidupan saudara akan terlihat iman saudara. Amin, saudara. Kita akan lihat selanjutnya dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 17. Di dalam Matius 7 ini tentang nabi-nabi palsu. Saudara ya, tentang nabi-nabi palsu kita sering baca di ayat yang ke-21. Tapi coba kita perhatikan di Matius 7 ini mulai ayat yang ke-15. Itu saya potong-potong supaya tidak terlalu panjang kalimatnya. Dikatakan gini, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu. Lalu dikatakan dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya, dari hasil kehidupannya, hasil perbuatannya, kamu
itu bisa tahu ini asli atau palsu. Dia itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia itu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa memerintah atas hidupnya. Atau cuma palsu, atau cuma hanya sekedar di mulut saja. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Ini perlu kita garis bawahi saudara. Dari kehidupan kita, dari buah hasil dari hidup kita. Orang itu bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Lalu ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik. Itu sudah natural, sudah otomatis. Sudah otomatis seharusnya itu jadi satu kesatuan. Nah, ayat yang ke-21 baru dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sudah berseru, Tuhan, Tuhan. Sudah panggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa saudara? Melainkan dia yang melakukan. Ya, yang melakukan. Bukannya berseru Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu penguasa tunggal dalam hidupnya. Yang memerintah dalam hidupnya. Dan kita itu menjadikan diri kita itu hamba yang tunduk atas kehendak Tuhan kita. Berapa banyak kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita masih, saudara, berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita masih atur hidup kita sendiri. Kita masih menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita masih sekehendak hidup kita sendiri, gak mau diatur sama Tuhan. Betul saudara? Berapa banyak pengalaman-pengalaman masa lalu kita mungkin. Kalau kita merenungkan, iya ya, aku sudah mengakui dia itu Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku. Tapi berapa banyak aku gak taat, berapa banyak aku gak mau diatur sama Tuhan. Gak mau Tuhan memerintah penuh atas hidupku. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukan jaminan saudara, orang yang sudah bahkan dia sudah lancar berdoa. Dari kita melihat saudara, ya, dia mungkin juga aktif beribadah, tapi belum tentu dia itu sungguh-sungguh hatinya itu percaya kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Iman kita sekali lagi harus ditunjukkan dengan ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara baca lagi nanti di kitab Yakobus, kita kembali ke kitab Yakobus. Ya, nanti saudara baca di pasal-pasal yang ada di situ. Yakobus ini sangat menekankan bahwa perbuatan itu sebagai bukti dari iman. Yakobus sangat menekankan bahwa kalau kamu tuh percaya kepada Tuhan itu harus terlihat, dinyatakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka itu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22a. Ya, Yakobus itu menulis, hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Ini Yakobus yang tulis juga. Jangan cuma pendengar, setiap minggu kita dengar firman. Tapi berapa banyak firman itu sudah kita lakukan dalam hidup kita. Setiap minggu nanti kita ada dekom, kita bahas lagi saudara ya. Tapi yang jadi pertanyaan yang lebih penting, sudah seberapa banyak firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sudah seberapa banyak firman itu mengubah kehidupan kita. Sudah seberapa banyak saudara kita izinkan Tuhan itu mengoreksi kita, Tuhan itu membentuk hati kita, mengubah kehidupan kita, dan kita memberikan respon, kita mau taat kepada firman-Nya. Yakobus berkata, jangan cuma jadi pendengar, puas dengar firman Tuhan hari Minggu, atau setiap hari saudara mungkin lihat di YouTube. Tapi yang lebih penting saudara yang harus kita tanyakan dalam hidup kita, sudahkah aku melakukan itu? Ya, sudahkah aku menjadi pelaku firman? Saudara, latar belakang dari Yakobus, kenapa Yakobus ini menulis ayat-ayat ini? Saya mencari dan saya mencatat,
Yang pertama, latar belakangnya, karena pada waktu itu, jemaat pada waktu itu, yang pertama, mereka itu terjadi ada perbedaan strata sosial di jemaat itu, saudara. Perbedaan strata sosial dalam komunitas Kristen waktu itu ya antara yang miskin dan yang kaya. Gitu. Ada perbedaan yang sangat mencolok, kasih yang tidak dinyatakan dengan semestinya. Ya, nanti kita akan membaca ayat-ayat itu. Lalu yang kedua juga karena adanya golongan orang-orang munafik yang mengatakan mereka punya iman. Aku beriman loh kepada Tuhan. Mereka mengatakan aku punya iman. Tapi tidak pernah terlihat dari buah kehidupan. Tidak pernah terlihat dari perbuatan mereka. Yang ketiga, latar belakangnya juga karena pada komunitas Kristen waktu itu ya ada orang-orang kaya yang tidak memperhatikan saudara-saudara seimannya yang kekurangan. Maka tadi dikatakan di dalam Yakobus yang kita baca tadi, saudara Yakobus 2 tadi dikatakan kalau ada saudara-saudari kita yang tidak punya pakaian dan kekurangan makan. Ya, kekurangan makan. Dan kita cuma ngomong, ya kita cuma berkata selamat jalan, kenakan kain panas dan makan ya. Kamu harus makan, aduh jangan sampai enggak makan, ya ampun. Tapi kita enggak pernah kasih dia makan, saudara. Ya kita cuma ngomong dari mulut kita. Aduh kasihan sekali orang ini ya. Dia ini kekurangan kehidupannya sehari-hari. Dia ini butuh dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi saudara, kita sendiri tidak pernah menjadi saluran. Kita enggak pernah mau taat sama Tuhan di dalam kehidupan kita yang ada satu perintah bahwa kita juga harus memperhatikan mereka. Kita cuma ngomong, saudara ya, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu, apa yang dibutuhkan. Kita cuma sekedar ngomong, kasihan. Atau yang lebih parah mungkin kita membicarakan orang itu. Ya kita mungkin malah gibah, saudara ya, oh dia tuh memang seperti itu, enggak gini. Kita malah ngomongin, kita enggak lakukan apa-apa, kita enggak bantu dia. Saudara, padahal kita tahu dia kekurangan. Kita tahu dia butuh pertolongan, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Nah itu yang menjadi sorotan dari Yakobus. Dia melihat jemaat di situ, ya cuma berkata aku percaya kepada Tuhan, cuma berkata aku punya iman, tapi tidak terlihat perbuatan itu nyata, bahkan dalam kehidupan berjemaat sendiri. Ada orang-orang kaya yang menganggap rendah orang-orang miskin. Ada perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Saudara, itu yang terjadi pada saat itu. Coba kita lihat saudara di Yakobus pasal yang kedua, sebelum tadi kita sudah bahas ayat-ayat tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita lihat di Yakobus 2 ini judulnya apa saudara? Jangan memandang muka. Ya, kita lihat ayatnya ada di slide juga. Oh dari Yakobus 1. Oh ya, coba Yakobus 1 dulu. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Sesudah Yakobus berkata, jadi pelaku firman jangan cuma dengar. Yakobus ngomong, Yakobus tulis di situ, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, artinya apa? Orang yang percaya kan kepada Tuhan, dia beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah, apa saudara? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus menasihatkan ini loh, lakukan firman, jangan cuma dengar, jangan cuma senang beribadah, mendengar tapi kok enggak pernah lakukan. Ya, Yakobus menekankan ibadah yang murni itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ini salah satu contoh, saudara ya. Lalu di pasal yang kedua, Yakobus 2, dikatakan jangan memandang muka. Nah ini lebih jelas lagi, Yakobus berkata, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman, ya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia,
Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di terjemahan yang lain, janganlah kamu sebagai orang percaya, kamu membeda-bedakan orang dari penampilan lahiriahnya. Lalu ayat yang kedua dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ. Nah ini memang terjadi waktu itu di jemaat itu, makanya Yakobus dengan tegas langsung kasih contoh, saudara ya. Ini contohnya, ini juga yang terjadi pada jemaat waktu itu. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, pakaian indah, tapi datang juga seorang miskin ke situ dan memakai pakaian buruk. Ya, pakaiannya mungkin kucel, nggak pernah ganti. Saudara, setiap minggu itu aja yang dipakai, ya. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu. Bukan artinya nggak boleh pakai pakaian indah, saudara ya. Tapi ini dalam konteks perbedaan strata sosial yang terjadi. Kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana, ya, atau duduk di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Sekalipun mungkin enggak ngomong, tapi itu tadi terlihat, saudara, terlihat dari sikap kita. Pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Yakobus sedang menegur jemaat ini, apakah ini bukti dari imanmu? Apakah ini bukti kalau kamu itu orang yang percaya kepada Tuhan, tapi buah kehidupanmu mana? Kamu masih membeda-bedakan orang, masih melihat orang dari strata sosialnya, kaya, miskin, berbeda suku, warna kulit. Masih membeda-bedakan orang, apakah itu menunjukkan imanmu kepada Kristus? Yakobus ini cukup keras, saudara ya, cukup keras dia menegur jemaat ini. Lalu saudara kalau lihat di Yakobus 4 ayat yang ke-17. Ya itu masih banyak yang ditulis sama Yakobus, tapi saya baca ayat-ayat pentingnya saja. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kamu tahu kamu harus berbuat baik, kamu tahu kamu harus melakukan itu, taat pada perintah Allah. Terutama kepada saudara-saudara seiman, melakukan perbuatan baik, tapi kamu tidak melakukan. Kamu berdosa, kamu melanggar perintah Allah. Di Yakobus kalau saudara baca terus saudara ayat-ayat ini, itu Yakobus sedang menunjukkan tindakan-tindakan praktis, contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari kita yang menunjukkan iman kita kepada Kristus. Saya akan tutup dengan ini saudara. Iman tidak hanya sebatas kata-kata dan perasaan sesaat. Tapi iman itu adalah dasar dan bukti. Iman adalah kepercayaan dan tindakan. Iman adalah pengakuan dan perbuatan. Iman adalah pengertian dan praktek hidup sehari-hari kita yang memuliakan Tuhan. Pengalaman iman kita bukan hanya waktu kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya lalu doa kita dijawab, lalu mujizat Tuhan terjadi. Tapi pengalaman iman itu juga saudara, waktu kita itu bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Iman kita juga ditunjukkan waktu kita bisa melepaskan hak kita untuk marah. Dan tetap mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita. Iman kita tidak hanya ditunjukkan istri-istri yang berdoa buat suaminya, berdoa untuk pemulihan suaminya, berdoa percaya Tuhan, Engkau akan jamah suamiku, Engkau akan kembalikan suamiku. Tapi iman seorang istri juga ditunjukkan waktu dia taat dan tunduk pada suaminya. Dia tetap mengasihi suaminya apapun yang terjadi, itu terlihat dari tindakannya, dari perbuatannya. Iman bukan hanya waktu kita, mungkin seorang pengusaha, kita berdoa untuk
pemulihan ekonomi dalam pekerjaan kita. Kita berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati usahaku. Tapi juga ditunjukkan waktu dia bekerja dengan serius, dia rajin bekerja. Dia melakukan itu dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, dia juga akan memperlakukan karyawannya dengan baik. Dia juga akan memperlakukan orang-orang di sekitarnya, saudara, dengan kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak kita sudah datang beribadah, duduk di bangku gereja. Tapi Tuhan itu melihat, saudara, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Mari saudara, jadilah seimbang dalam iman. Bukan hanya waktu kita ini berseru minta mujizat Tuhan. Tapi mari kita juga mau tunjukkan itu lewat ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Firman yang sederhana yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh butuh kasih karunia Tuhan untuk kami melakukannya. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini Tuhan, iman kami ini Tuhan terlihat. Sehingga itu menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Mereka melihat iman kami dari kehidupan kami, dari gaya hidup kami, dari cara kami memperlakukan orang lain, cara kami menghargai orang lain, cara kami mengasihi orang lain. Itu menunjukkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Mari tolong setiap kami, tolong umat-Mu. Kasih karuniamu Tuhan menolong setiap kami. Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Karena kami tahu waktu kami ini percaya kepadamu. Waktu kami mengucapkan dengan mulut kami, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan aku menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, penguasa tunggal atas hidupku. Maka waktu itu Tuhan, Engkau memerintah atas hidup kami. Roh-Mu ada di dalam kami yang akan menolong kami. Untuk kami ini bisa taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, berkati umat-Mu, meteraikan firman-Mu ini, dan terus Kau ingatkan kami untuk kami bisa melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami kembali bukti kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami, orang-orang yang sudah terhilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sepatutnya menerima hukuman yang kekal. Tapi kasih-Mu menyelamatkan kami ketika Engkau mati di atas kayu salib, menggantikan kami, tanggung semua dosa, pemberontakan kami, ketidaktaatan kami, supaya kami dibenarkan dan kami boleh diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Iman kami akan kami nyatakan dalam tindakan-tindakan keseharian kami. Supaya orang melihat, orang membaca lewat hidup kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih. Layakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Tuhan urapi lewat pelayanan mereka kami diberkati. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Supaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus kami hari ini. Kami diberkati, kami dibangkitkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Supaya kami didapati bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku firman. Kami siap terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang. Bapak Ibu yang sudah dapatkan roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, tapi Bapak Ibu belum mendapatkan roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh petugas perjamuan. Baik, jika tidak ada, mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari ambil waktu sejenak kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat cintamu kepadaku. Terima kasih, ya Aba, ya Bapa, kasih-Mu besar, besar atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur pengorbanan-Mu Tuhan telah pulihkan hidup kami, jadikan kami anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan hormat. Kami memuji-Mu Tuhan, terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan tidak mati gantikan kami, kami semua akan binasa. Tapi Kau buktikan kasih-Mu yang besar dengan menyerahkan nyawa-Mu ganti kami. Karena itu sudah sepatutnya ya Tuhan, kami berikan hidup kami untuk menyenangkan Tuhan, menyatakan iman kami dalam tindakan-tindakan nyata, supaya orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan yang erat, di dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin setiap perjalanan hidup kita. Menjadikan perjalanan kita perjalanan yang berhasil dan beruntung. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.